Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalam ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Apa itu Isra dan Mi'raj? Sebuah kalimat yang sering kita dengarkan. Tapi terkadang sebagian orang sampai hari ini tidak mengetahui apa arti dari Isra dan Mi'raj. Kalau bicara Isra, maka Isra ini adalah perjalanan di malam hari. Adapun Mi'raj itu adalah alat untuk naik tangga yang mengantarkan ke loteng, dapat disebut Mi'raj. Lift yang digunakan untuk berpindah dari lantai bawah ke lantai yang di atasnya juga disebut Mi'raj, alat untuk naik. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Peristiwa perjalanan di malam hari, kemudian naiknya Nabi alaihi salatu wassalam ke langit adalah peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Islam ini. Untuk umat Islam, kalau bicara kapan terjadinya, yang jelas terjadinya di kota Makkah. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ditindas, pada saat para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, sebagian dari mereka telah hijrah meninggalkan kota Makkah, karena di kota kelahiran mereka, di bumi yang paling dicintai Allah, pada saat itu agama ini tidak diterima oleh penduduknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa yang menyedihkan pada tahun 10 dari kenabian. Pamannya yang selama ini menjadi sosok pembela beliau dan dakwahnya. Kemudian istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha yang selalu mendampingi, mensupport, memotivasi dan menemani kekasihnya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, sehingga Rasulullah SAW semakin bersedih. Tahun itu dikenal dengan Amul Huzn. Lalu Rasul SAW tidak putus asa untuk menyampaikan dakwah ini. Walaupun pembela beliau telah wafat, beliau meninggalkan kota Makkah, beliau pergi ke Taif, tapi ternyata bumi Taif lebih jahat daripada kota Makkah. Bagaimana penduduk Taif menolak dakwah, tidak hanya dengan ucapan dan kata-kata, tapi mereka menampakkan kekonyolan mereka dengan menyuruh anak-anak mereka berbaris di saat Nabi Muhammad SAW diusir untuk keluar dari kota Taif. Beliau dilempari dengan batu
sampai kaki beliau berdarah-darah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ahibati fillah, kalau kita membaca buku sejarah, mungkin kita akan mendapati sebagian yang menyebutkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada 27 Rajab. Tapi ketahuilah, tidak ada hadis yang sahih wala dhaif yang menyebutkan hal itu, sebagaimana diutarakan oleh Al-Qustalani. Ana akan sebutkan sebelum kita membahas tentang kejadian Isra Mi'raj ini, tentang terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menetapkan waktu terjadinya peristiwa ini. Kenapa terjadi khilaf? Karena memang peristiwa itu sudah berlalu, dan yang terpenting dari peristiwa itu adalah pesan yang didapat Nabi SAW, bukan waktu dan harinya. Karena memang tidak ada konsekuensi hukum atau ibadah tertentu dari hari dan waktu kejadian Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW dalam hidupnya tidak pernah memperingati Isra dan Mi'raj, tapi beliau dalam sehari puluhan kali beliau menjalankan pesan Isra dan Mi'raj itu dengan sholat yang 5 waktu, belum lagi sholat sunnah yang lainnya. Dan itu yang seharusnya menjadi fokus umat Islam, bukan hari dan tanggalnya. Ada yang berpendapat bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi pada saat Nabi diutus, di tahun diutusnya Nabi SAW. Ini pendapat Al-Imam At-Tabari, tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi 5 tahun setelah diutusnya Rasul SAW. Kemudian ada yang berpendapat pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Rajab, sekarang Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Pendapat yang keempat bahwasanya terjadi 16 bulan sebelum hijrahnya Nabi SAW. Jadi kira-kira di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 12, ya tahun ke-12 ya dari kenabian. Jadi setahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Kemudian ada yang berpendapat setahun 2 bulan sebelum hijrahnya Nabi SAW, berarti di bulan Muharram, karena Nabi hijrah sampai Mekah bulan Rabiul Awal. Kemudian ada yang berpendapat setahun sebelum hijrahnya Nabi SAW, jadi kira-kira di bulan Rabiul Awal. 3 pendapat yang pertama tidak ada penguat yang mengatakan tanggal 27 Rajab tahun 10 dari kenabian pun nggak bisa diterima, karena meninggalnya Khadijah itu di bulan Ramadan, sedangkan Isra dan Mi'raj itu setelah meninggalnya Khadijah dan paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ala kulli hal tidak terlalu penting buat kita untuk mengetahui secara pasti jam, tanggal, hari, dan tahunnya. Kenapa? Nabi tidak pernah menjelaskan alaihi salatu wassalam. Kenapa seperti itu? Karena memang tidak ada konsekuensi ibadah yang harus dilakukan di hari terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena pesan dari Isra Mi'raj itu adalah pesan yang dilakukan setiap hari 5 waktu, bukan setahun sekali, bukan.
Allah Azza wa Jalla menceritakan peristiwa Isra di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan ada satu surat yang dinamai surat Isra. Coba kita baca di ayat pertama dari surat ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. nah artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jelas Allah menyebutkan peristiwa itu, bahkan menjadi permulaan surat Isra. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Beliau tidak berjalan atas kehendaknya. Beliau tidak meninggalkan kota Mekah karena kemauannya, tapi karena Sang Pencipta menginginkan hal itu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ahibati fillah, adapun peristiwa Mi'raj, maka didapatkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih, dan juga peristiwa Isra itu sendiri yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai. Bahkan buku-buku sunnah menceritakan peristiwa itu. Ada ayat di dalam Al-Quranul Karim yang disebutkan oleh sebagian ulama mengisyaratkan kepada peristiwa Mi'raj. Ayat ini berada di surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Coba kita baca ayat ini. Walaqad ra'auhu nazlatan ukhra, dan inda sidratil muntaha indaha jannatu al-ma'wa id yaghshal sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Barakallahu fiik. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Barakallahu fikum. Nah, di situ diisyaratkan bahwa Nabi SAW melihat Jibril kembali. Beliau pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya 2 kali. Yang pertama, ketika di awal turunnya wahyu kepada beliau alaihissalam, dan yang kedua, ketika beliau Isra Mi'raj, ketika beliau Mi'raj ke langit sana, beliau melihat kembali Jibril dengan sayap 600 sayap yang menunjukkan besarnya Jibril alaihissalam. Tapi beliau menyebutkannya, Ra'aitu Jibril, kata Nabi SAW, Lailata usriya bi fil mala'il a'la.
Aku melihat Jibril pada malam, diperjalankan aku di malam hari itu bersama malaikat-malaikat yang lainnya, kal hilsil bali min khasyatillah. Jibril sosok yang gagah, yang perkasa. Ketika dia sedang berada di atas bersama malaikat-malaikat Allah yang lainnya, dia seperti kulit yang usang. Karena takut kepada Allah. Ahibati fillah, di dalam Sahih Al-Bukhari, kita sekarang akan cerita tentang Isra dan Mi'raj ya. Karena kita harus beriman dengan peristiwa ini. Allah menyebutkannya dalam Al-Quranul Karim. Dan Rasul SAW menceritakannya secara pribadi di hadapan para sahabatnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa ini. Dan seorang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, konsekuensinya dia harus percaya dengan semua informasi yang disebutkan Allah Azza wa Jalla dan dengan semua berita yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi peristiwa ini kan nggak masuk akal, mana mungkin? Ya, itu nanti kita akan bahas. Karena sebagian kita akalnya kesian, dipaksa untuk memahami sesuatu yang memang akalnya nggak nyampe. Tapi kalau dia beriman, akalnya bakal nyampe nanti. Dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sa'sa' radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam haddatsahum an lailati usriya bihi, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan kepada mereka. Nabi cerita hal ini kepada para sahabatnya. Dan Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya. Beliau tidak pernah berdusta sebelum jadi Nabi. Orang-orang musyrikin mengatakan, ma jarrabna alaika kadhiban. Kita nggak pernah mendapatimu berdusta. Nggak pernah. Dalam kehidupan beliau sebelum jadi Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana setelah jadi Nabi? Maka beliau akan semakin bertakwa dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bainama ana na'in fil hatim wa rubbama qala fil hijr muttaji'an. Kata Nabi, pada malam hari ketika aku sedang tiduran di Hijr Ismail. Ada dua riwayat beliau di Hijr, ada riwayat beliau di rumah. Boleh jadi beliau di rumah kemudian dipindah ke Hijr Ismail oleh Jibril alaihissalam. Karena sebelum berangkat Isra, ada satu hal, satu proses yang harus dilakukan. Apa? Pembersihan jantung Nabi SAW untuk kedua kali. Beliau pernah dibelah dadanya. Dan ada bekas jahitan di dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau waktu berumur 4 tahun kira-kira. Kemudian peristiwa yang kedua, ketika Isra, di mana beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, id atani atin faqad qala wa sami'tuhu yaqul fashaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi. Tahu-tahu datang seorang yang kemudian membelah dadaku dari sini ke sini. Dibelah dada Nabi SAW. Kalau disebutkan dalam hadis ini, dari ujung dadanya ini sampai ke dekat pusarnya sallallahu alaihi wasallam. Thumma ghasalahu, kemudian dia mencuci jantungku itu. Disebutkan setelah jantungnya dikeluarkan, thumma utitu bitastin min dhahab mamlu'atin imanan.
didatangkan satu wadah dari emas yang penuh dengan keimanan. Faghusila qalbi, kemudian jantungku dicuci. Mana mungkin jemaah? Ya insya Allah dokter-dokter sekarang mungkin akalnya sekarang menerima jantung dikeluarkan kemudian dioperasi, mungkin. Orang dulu mengatakan gimana ya, mati orang itu. Enggak. Kalau sekarang aja manusia sudah mencapai hal itu, bagaimana kita kalau memandang kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Thumma husya, kemudian dimasukkan keimanan ke dalam jantung tersebut, bahkan dipenuhi dengan hikmah, lalu dikembalikan ke dalam dadaku. Thumma utit, selesai, ini proses sudah siap. Beliau sudah siap untuk menerima mandat yang agung. Thumma utitu bidabatin dunal baghli wa fawqal himar abyad. Lalu didatangkan sebuah kendaraan binatang. Yang binatang ini lebih kecil dari bighal. Bighal ini campuran kuda sama keledai. Dan lebih besar daripada keledai. Jadi kendaraan bukan kendaraan yang besar, tapi kendaraan yang nyaman untuk dinaiki. Warnanya putih. Ahibati fillah, mungkin yang seumur ana atau mungkin yang hidup sekarang ya, yang masih muda-muda kaum milenial ini, di masa ana masih ingat dulu. Ana pernah ke rumahnya tetangga. Di sana ada gambar di dalam apa namanya? Ya gambar di dinding. Gambar di dinding di dalam figura. Gambar dalam figura ada seperti kuda dengan 4 kaki bersayap. Wajahnya wanita. Sebagian orang menganggap itulah buraq. Buraq. Mereka menggambarkan wajahnya wanita. Ada orang-orang orientalis yang benci dengan agama Allah ini, memusuhi Rasulullah SAW. Mereka ingin menggambarkan bahwa Nabi SAW sosok yang selalu berpikir menyalurkan syahwatnya. Na'udzubillah. Ingat, buraq itu disebutkan sama Nabi SAW warnanya putih, dia di atasnya keledai dan lebih kecil daripada bighal. Di riwayat yang lainnya, ketika Nabi hendak menaiki buraq ini, buraq itu sempat, ya kita lihat ya, kadang-kala kuda itu kalau mau dinaikin sempat goyang ya, tegang buraq itu. Seakan-akan tidak mau dinaikin. Kemudian Jibril alaihissalam menyampaikan kepada buraq ini bahwasanya nggak ada makhluk yang lebih mulia dari beliau yang pernah menunggangi dia. Ahibati fillah, nggak ada manusia yang lebih mulia, nggak ada nabi yang lebih mulia dari Rasulullah SAW. Dan buraq ini kendaraannya para nabi. Bagaimana buraq itu bisa begitu cepatnya sampai ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang begitu singkat? Disebutkan oleh Nabi SAW, yada'u khatwahu inda aqsa tarfihi. Buraq itu meletakkan ujung kakinya. Dia ternyata lompat, jemaah. Dia lompat meletakkan ujung kakinya
Di akhir mata dia memandang. Akhir yang kelihatan dari tanah ini. Kan kita tahu bumi ini ada yang naik ya, ada yang turun. Ketika dia melihat ujung gunung umpamanya, dia akan sampai di sana. Kemudian dia loncat selanjutnya kepada akhir mata, dia memandang. Subhanallah. Setelah sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW diriwayatkan beliau menggantungkan, menali tali kekang buruk itu di tempat para nabi memang meletakkan. Kita tahu kebanyakan nabi itu dari Syam, dari sana. Rasulullah SAW berangkat ke sana. Ada banyak riwayat, banyak cerita bahwasanya pada hari itu pengurus Masjidil Aqsa itu nggak bisa menutup salah satu pintu Masjidil Aqsa karena pintunya itu katanya jatuh ya. Kadang-kala kita tahu engsel pintu itu kadang-kala nggak karena terlalu lama dipakai sehingga nggak bisa untuk menutup pintu, harus diperbaiki karena sudah malam mereka biarkan terbuka. Jadi teman-teman mungkin yang berangkat ke Masjidil Aqsa biasanya akan dibawa oleh tour guide di sana menuju ke satu tempat yang dikatakan ini tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambatkan tali kekang buruknya. Wallahu a'lam bishawab, dikasih tanda di sana ada besi bulat. Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu dan itu tidak terlalu penting buat kita. Yang jelas Nabi Alaihi Wasallam sampai ke sana. Di riwayat Az-Zuhri disebutkan bahwa Nabi SAW ketika sampai ke Masjidil Aqsa, ini riwayat Ibn Lahiyah rahimahullahu ta'ala, beliau haus habis melakukan perjalanan itu, maka didatangkan kepada beliau 2 minuman. Yang satu gelas berisikan susu, yang satu berisikan khamr, minuman keras, khamr tua. Lu gimana kok ditawarkan tua kepada Nabi SAW? Kita tahu peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi sebelum diharamkannya khamr. Orang-orang di Mekah, para sahabat Nabi yang muslim minum khamr, nggak masalah sebelum diharamkan. Karena pengharaman khamr terjadi di kota Mekah nantinya setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Ketika ditawarkan itu kepada Nabi SAW, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Lalu Jibril mengatakan, asabta al-fitrah wabihi ghudhiyat kullu dabbah. Engkau menepati fitrah dan setiap yang melata itu hidup dari susu itu. Walau akhadtal khamra, kalau engkau ambil khamr, maka engkau akan menyimpang, akan tersesat, dan umatmu pun akan seperti itu. Ahibati fillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Jibril menuju ke langit. Dalam perjalanan beliau naik buraq, beliau itu melihat Nabi Musa alaihissalam sedang sholat di kuburannya. Kemudian nanti di Masjidil Aqsa beliau mengimami para nabi ya, dengan ruh mereka. Kemudian ketika Nabi alaihissalam berangkat menuju ke langit, di langit ke-6 beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu salah satu tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla.
seorang mukmin mengimani hal itu. Dan bukan hal yang susah bagi Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, tidak disebutkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam naik ke langit, yang jelas bersama Jibril. Dengan alat apa? Kalau dari Mekah ke Masjidil Haram, beliau naik buraq. Dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, tidak disebutkan beliau naik apa. Maka disebut Mi'raj. Pokoknya ada yang beliau naikin sampai, kata Nabi SAW, "Fantalaqa bi Jibril hatta atas sama ad-dunya." Jibril membawaku sehingga aku sampai ke langit dunia. Tunggu, apakah peristiwa Isra dan Mi'raj ini dalam mimpi? Tidak. Tidak dalam mimpi. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini dalam kondisi beliau sadar. Beliau berangkat dengan jasad dan ruhnya. Karena kalau mimpi, semua orang bisa di rumahnya mimpi berada di tempat yang harus ditempuh berhari-hari ke sana, tapi bangun sudah di tempatnya lagi. Maka orang-orang musyrikin tidak akan mendustakan peristiwa ini. Tapi peristiwa ini dengan jasad dan roh. Ketika beliau sampai ke langit yang pertama, langit yang paling rendah disebut as-sama ad-dunya. Fastaftaha, Jibril minta dibukakan pintu. Jemaah, yang kita lihat ya, yang kita lihat planet-planet, bintang-bintang itu di langit dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Kami telah menghiasi langit dunia, langit yang terendah ini dengan bintang-bintang, dengan lampu-lampu. Kemudian Jibril minta dibukakan pintu. Ditanya, "Man hadha?" Siapa ini? Qala Jibril. Jibril menjawab, Jibril. Wa man ma'ak? Kok bersama orang, bersama manusia gitu. Siapa yang bersamamu ini? Qala Muhammadun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qila wa qad ursila ilaihi. Dia udah diutus dia. Udah diutus. Naam, kata Jibril. Marhaban bihi. Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang sama dia. Maka para ulama mengatakan ini menjadi sunnah ya. Kalau malaikat menyambut orang dengan ucapan marhaban, maka kita pun ketika menyambut tamu, kita katakan marhaban. Dikatakan oleh para malaikat sebaik-baiknya orang yang datang ketika sudah menuju ke langit dunia, udah tembus ya, masuk ke langit dunia. Fa idza fiha Adam. Tahu di sana ada Nabi Adam alaihissalam. Jibril mengatakan, "Hadza abuka Adam, fasallim alaihi." Itu ayahmu Adam. Engkau ucapkan salam kepada dia. Maka Nabi mengucapkan salam kepada Adam dan Nabi Adam membalas dan mengatakan, "Marhaban bil ibni salih wan nabi salih." Selamat datang dengan nabi yang saleh, anak yang saleh dan nabi yang saleh. Bagaimanapun Nabi Muhammad SAW adalah anaknya Nabi Adam dan kita semua anaknya Nabi Adam alaihissalam, dan di semua anaknya Adam yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian naik lagi beliau menuju ke langit yang kedua. Jadi antara langit yang pertama dengan langit yang kedua jarak yang jauh. Ada riwayat yang menyebut ke 500 tahun
perjalanan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada perbedaan antara lapisan bumi dengan lapisan langit. Kalau kita membaca ayat-ayat tentang 7 lapis bumi, itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa minal ardi mithlahun, dan dari bumi sama 7 lapis dengan langit. Tapi kalau Allah menyebutkan langit, Allah menyebutkan sab'a samawat tibaqa, 7 langit-langit yang tersusun. Karena kalau yang bumi itu lapisannya itu nempel, 7 lapis itu, tidak ada rongga. Adapun kalau langit itu ada rongga, ada kehidupan di setiap langit itu. Maka disebut 7 langit-langit. Ketika sampai ke langit yang kedua, beliau minta izin. Kemudian beliau dikasih izin. Ternyata di situ ada Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau masuk ke langit yang ketiga. Di situ Nabi alaihi salatu wassalam berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam di langit yang ketiga. Sama jawaban para nabi itu selalu marhaban. Mereka marhaban kalau Nabi Yahya, Nabi Isa, kemudian Nabi Yusuf mengatakan marhaban bil akhi saleh wan nabi saleh. Mereka mengatakan selamat datang dengan nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Kemudian di langit yang keempat beliau berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian di langit yang kelima beliau berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian di langit yang keenam beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Qala hadza Musa, kata Jibril, fasallim alaih. Itu Musa, engkau salam sama dia. Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Musa alaihissalam. Falamma tajawaztu, Nabi Musa di langit yang keenam. Ketika aku melewati Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa nangis melihat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melewati Nabi Musa alaihissalam. Faqila lahu ma yubki, ditanyakan kepada Nabi Musa, ma yubki, apa yang membuat engkau menangis? Qal abki lianna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannah min ummatihi akthar mimman yadkhuluha min ummati. Aku menangis karena seorang ghulam, disebut ghulam, ya, seorang bocah yang diutus setelah aku, ternyata yang masuk surga dari umatnya lebih banyak daripada umatku. Ya, itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nabi memang pernah menyebutkan dalam hadis yang lain, ketika ditampakkan kepada beliau nanti yang terjadi di padang mahsyar. Beliau melihat ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang, ada yang 10 orang, ada nabi yang gak ada pengikutnya sama sekali. Kemudian tahu-tahu beliau melihat rombongan yang banyak sekali. Beliau tanya, ini umatku? Katanya, bukan. Hadza Musa wa qaumu, ini umatnya Musa alaihi salam. Lalu ditampakkan yang lainnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau naik ke langit yang ke-7. Dengan siapa beliau berjumpa di langit yang ke-7? Dengan ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, marhaban bil ibni saleh wan nabi saleh. Selamat datang ya dengan anak yang saleh dan nabi yang saleh.
thumma rufi'at ilayya sidratul muntaha. Kemudian ditampakkan kepadaku sidratul muntaha. Sidr itu pohon bidara. Sidr. Jadi pohon di langit ketujuh itu ada pohon yang besar sekali. Udah terakhir sudah. Dan disebutkan sama Nabi SAW tentang pohon ini. فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرُ. Jadi kalau bicara buahnya besar-besar seperti qilal, ukuran air ya kira-kira 1 meter kali 1 meter volumenya itu. Besar seperti qilalnya orang-orang di Hajar sana. Dari besarnya buah-buah itu cuma. Kalau di dunia buahnya kecil-kecil seperti ini. Dan kita tahu daun bidara semana besarnya sih. Yang Nabi lihat sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa idza waraquha mithlu adhanil fiyada. Kalau ngelihat daunnya sebesar kupingnya gajah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa idza arba'atu anhar. Ditampakkan kepada aku melihat 4 sungai. 2 sungai di dalam dan 2 sungai di luar yang nampak. Qultu ma hadhan ya Jibril? Apa ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, adapun al-batinan, sungai yang di dalam itu adalah fanahrani fil jannah, 2 sungai yang ada di surga. Adapun yang nampak itu adalah sungai Nil dan Furat, sungai Efrat. Para ulama yang mensyarah hadis ini sebagian mengatakan di situ ada pertanda bahwa Nabi SAW agamanya akan sampai ke Nil, sampai ke Efrat. Dan kita tahu Yahudi sekarang sedang membangun kekuasaan mereka untuk sampai ke Nil dan sampai ke Efrat. Mereka sedang melakukan itu. Dan Rasul SAW agamanya sampai ke Nil, sampai ke Efrat, bahkan sampai di ada malam dan siang. Baik. Di riwayat Imam Bukhari ini disebutkan bahwasanya beliau dikasih khamar dan dikasih susu itu bukan di Masjidil Aqsa, tapi beliau ketika berada di langit yang ketujuh sana. Dan di sini disebutkan utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin wa ina'in min asal. Ada 3. Beliau dikasih khamar, yang satu berisi madu, yang satu berisi laban. Aku minum yang berisikan susu. Laban itu susu. Sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Ada yang lain yang dilihat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di riwayat, bukan riwayat Imam Bukhari, thumma rufi'a li al-baitul ma'mur. Wa fi riwayat Muslim, yang di riwayat Imam Muslim, thumma rufi'a li al-baitul ma'mur, ditampakkan kepada aku Baitul Ma'mur, ada rumah tempat ibadah yang makmur, bait yang penuh dengan orang yang memakmurkan rumah itu. Faqultu ya Jibril ma hadha. Di sini Nabi bertanya sama Jibril, apa ini? Jadi ada peristiwa-peristiwa yang Nabi lihat ketika perjalanan beliau Mi'raj. Beliau mencium bau yang wangi. Baunya siapa? Baunya Masyitah binti Fir'aun dan anak-anaknya. Di riwayat Muslim beliau di sini melihat Baitul Ma'mur, dikatakan hadzal Baitul Ma'mur. Kecil ini Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak. Ini Baitul Ma'mur, tempat ibadah yang dimasuki tiap hari oleh 70.000 malaikat. Kalau malaikat 70.000 ini keluar, mereka nggak akan masuk lagi ke rumah itu sampai kiamat. Akan berganti dengan malaikat yang baru yang terus bertasbih, bertahmid
tahmid, memuji Allah Azza wa Jal di rumah itu. Jadi tiap hari 70.000 keluar mereka. Allahu a'lam berapa lama mereka berada di Baitul Ma'mur. Kemudian keesokan harinya akan diganti dengan malaikat yang lainnya. Ahibati fillah, di sini kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Thumma furidat alayya khamsuna salah." Aku diperintahkan dengan sholat 50 waktu. Bukan 5 waktu, jemaah. Bukan 50 rakaat, tapi 50 waktu. Ya, kalau bicara 50 waktu ya, sekarang yang 5 waktu aja, subuh, zuhur, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Gimana yang 50 waktu ini? Ya sudah, Nabi diperintahkan 50 waktu, beliau terima. Faraja'tu, turun. Famarartu ala Musa. Aku melewati Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita lihat di 7 langit ini, yang paling responsif dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, yang sampai beliau menangis ya. Beliau terharu ketika melihat Nabi Muhammad melewati dirinya. Ahibati fillah, ketika sampai kepada Nabi Musa, ditanya, bima umirta? Jemaah, semua perintah kewajiban agama itu diwajibkan di bumi ini. Perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, kecuali sholat diperintahkan di atas sana. Kata Nabi SAW, umirtu bi khamsina salatan kulla yaumin. Aku disuruh untuk mengerjakan 50 sholat, 50 waktu setiap hari. Kata Nabi Musa, inna ummataka la tastati khamsina salat kulla yaum. Nggak bisa, umatmu nggak mampu. Wa inni wallahi qad jarabtun nas qablak. Aku sudah punya pengalaman ngurusin manusia sebelum kau sudah. Wa alajtu bani Israel asyaddal mu'alajah, dan aku ngopeni ngurusin bani Israel dengan berat beliau. Nggak mampu umatmu, 50 waktu nggak mampu. Farji' ila rabbika fas'alhu takhfif li ummatika. Engkau balik ke sana, minta keringan. Farajatu. Ya, dapat usulan, dapat nasihat. Ya, seorang muslim kalau dapat nasihat, ya jangan merasa dia paling ngerti, paling tahu ya. Ya didengarkan. Nabi menampung nasihat Nabi Musa alaihissalam, maka beliau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Faraja'tu fawada'a anni ashran. Dan hadis ini disebutkan, aku kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dikurangin 10 waktu. Tinggal 40 waktu. Kita bisa bayangin nih, kalau sholat yang 5 waktu ini, yang masih banyak umat Islam nggak sholat, cuma 5 waktu. Kalau 50 waktu berarti kita bisa sholat tiap setengah jam sholat. Jadi 40 waktu. Ketemu Nabi Musa alaihissalatu wassalam lagi, maka diceritakan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa mengatakan, nggak mampu umatmu, balik kau minta keringanan. Jadi 30. Ketemu Nabi Musa lagi SAW. Nabi Musa mengatakan 30, waduh masih berat. Engkau balik minta keringanan lagi. Sampai jadi 20, masih berat. Kemudian jadi 10 sudah 10. Turun lagi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, udah 10 waktu aja. Apa kata Nabi Musa SAW? Nggak mampu umatmu, minta keringanan lagi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW balik lagi, dan di sana diturunkan jadi 5 waktu. Ketika jadi 5 waktu, Nabi Musa AS mengatakan, gak mampu umatmu, gak mampu, 5 waktu berat. Aku sudah ngurusin umat. Nabi Musa menceritakan alasan beliau, kenapa engkau perlu minta keringanan.
Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sa'altu Rabbi hatta stahyait. Aku berulang kali minta sama Tuhanku sampai aku malu. Walakinni arda wa usallim. Sudah aku ridha dan aku menerima kewajiban ini. Kata Nabi SAW, ketika aku melewatin Nabi Musa alaihissalam, ada yang menyeru mengatakan, amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Aku telah tetapkan kewajibanku dan aku meringankan atas hamba-hambaku. Jadi tetap 50 waktu. 5 waktu itu hitungannya 50 waktu. Allah memberikan keringanan kepada kita. Ahibati fillah. Nabi turun ya. Panjang peristiwa turun beliau ke Masjidil Aqsa lagi, kemudian balik ke Masjidil Haram ya. Sampai di Masjidil Haram, Nabi menceritakan kejadian itu kepada orang-orang yang ada di Mekah. Beliau menceritakan kepada para sahabatnya, kemudian kepada orang-orang yang belum beriman juga Nabi cerita. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Kita sudah selesai tadi dengan riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi SAW memberitahu orang dengan peristiwa Isra. Ini wahyu tentang kewajiban 5 waktu. Beliau baru datang dari Masjidil Aqsa. Qalu ila ain? Engkau kemana tadi malam? Kata dia, ila Baitul Maqdis, kata Nabi SAW, ke Baitul Maqdis. Qalu thumma asbahta baina dhahranaina. Setelah engkau pagi harinya udah nyampe. Padahal dulu jamaah, perjalanan itu membutuhkan waktu 1 bulan. 1 bulan menuju ke Masjidil Aqsa. 1 bulan balik. Berarti 2 bulan perjalanan. Ketika Nabi mengatakan itu, ada orang yang pegang kepala, ada orang yang tepuk tangan ya. Mendengar Nabi cerita, beliau baru datang dari Masjid Aqsa, muta'ajiban lil kadhib. Mereka takjub dengan dustanya Nabi SAW. Gimana gitu loh. Akhirnya mereka nggak percaya. Kalau wahal tastati an tan'uta lana masjid. Engkau bisa nggak menggambarkan buat kami Masjidil Aqsa? Nabi nggak pernah ke sana. Ketika Nabi SAW pernah safar ke Syam, beliau dagang. Maka beliau nggak ada urusan untuk datang ke Masjidil Aqsa. Umur beliau 25 tahun, beliau waktu itu belum jadi Nabi. Beliau hanya berdagang menuju ke Syam sana. Dan ketika orang-orang bertanya tentang sifatnya, mereka ingin memastikan engkau tahu nggak gitu loh. Jangan-jangan yang engkau lihat itu masjid lain nantinya. Fadhahabtu an'ud. Fama ziltu an'ud hatta altabasa alayya ba'dun na'at. Aku ceritakan kayak gini, sampai akhirnya ada yang kelupaan Nabi SAW. Qala faji'a bil masjid wa ana andur. Hatta wudi'a duna dari iqal au aqil. Subhanallah, ditampakkan kepada Nabi masjid itu seakan-akan diangkat. Seakan-akan berada di dekatnya rumahnya Aqil atau Iqal. Kelihatan masjid itu. Fana'attuhu wa ana andur ilaih. Maka aku ceritakan kepada mereka tentang masjid itu seakan-akan, bukan seakan-akan, saat itu aku melihat kepada masjid itu. Wa kana ba'da hadha na'lam ahfathu. Kata Nabi, sebagiannya aku nggak hafal, tapi dengan ditampakkan, jadi semuanya aku ceritakan tentang Masjidil Aqsa. Faqala al-qaum amman na'tu fa wallahi laqad asab. Adapun sifatnya masjid betul seperti itu. Ahibati fillah, mereka tetap mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu peristiwa. Ternyata peristiwa Isra dan Mi'raj ini ujian jemaah buat orang yang beriman. Bahkan gara-gara peristiwa itu, karena digoreng sama orang-orang musyrikin untuk menunjukkan bahwasanya
oh, Nabi SAW berdusta. Mana mungkin, akalmu di mana sekarang? Berangkat Masjid Al-Aqsa semalam, udah nyampe sini, disebutkan ada yang murtad sebagai umat Islam. Nggak percaya. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, ya, fartadda nasun mimman kana amanu bihi, ada yang murtad dari orang-orang yang beriman, lalu mereka berangkat kepada Abu Bakar. Yang murtad ini bersama orang musyrikin berangkat kepada Abu Bakar. Ngomong apa mereka sama Abu Bakar? Kata mereka, halaka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bihi laila ila al-baitil maqdis. Engkau mau enggak nih kawanmu nih mengada-ngada, kawanmu itu mengatakan dia baru saja melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, dan pagi udah sampai sini. Apa jawab Abu Bakar? Awaqala dzalik, awaqala dzalik. Benar dia ngomong kayak gitu. Kalau Nabi ya ngomong kayak gitu. Apa kata Abu Bakar? La in kana qala dzalika laqad sadaq. Kalau benar dia mengatakan itu, maka yang dia ucapkan adalah sebuah kebenaran. Benar dia seperti itu. Orang-orang bingung. Aw tusaddiqu annahu dhahaba al-laila ila Baitul Maqdis wa jaa qabla an yusbih. Gimana engkau ini? Engkau percaya dia berangkat malam hari ke Baitul Maqdis, lalu sebelum subuh udah sampai ke Masjidil Haram, udah sampai ke Mekah? Qala na'am. Ini iman, jemaah. Maka kita kalau bicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj kepada orang yang tidak percaya, nggak perlu kita menceritakan kepada mereka, loh sekarang ini kita lihat orang pakai pesawat perjalanan 1 bulan. Sekarang dari Indonesia perjalanan berapa lama naik kapal dulu, sekarang 9 jam udah nyampe. Kalau perjalanan manusia biasa itu bukan mukjizat. Mukjizat ini sesuatu yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada nabi-nabinya untuk membuktikan mereka itu nabi. Mereka itu utusan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Abu Bakar? Ini bicara iman. Abu Bakar mengatakan, inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad min dhalik. Aku tuh percaya dengan jarak yang lebih jauh daripada Baitul Maqdis. Aku percaya. Usaddiquhu bi khabari sama fi ghudwatin aw rauha. Aku percaya dengan berita langit yang datang pagi atau sore. Aku percaya. Nabi dapat berita dari langit. Ada yang datang dari langit ke bumi ini. Nabi percaya. Abu Bakar percaya dengan hal itu. Falidzalika summiya Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu dinamakan Abu Bakar dengan As-Siddiq, yang percaya full, total. Dan seharusnya muslim kayak gitu. Ahibati fillah, kita beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kita beriman dengan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Dan tadi disampaikan bahwa kapan peristiwa itu terjadi, nggak tahu. Dan tidak penting kita tahu tanggal dan harinya. Kenapa? Karena pesan dari Isra Mi'raj itu kita amalkan setiap hari. Salat yang 5 waktu itu bukan hanya pada tanggal 27 Rajab, tapi kita laksanakan sepanjang tahun. Dan kita juga tahu bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menyebutkan tentang hukum-hukum ibadah-ibadah tertentu, zikir-zikir tertentu yang dilakukan pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, selain sholat 5 waktu yang kita kerjakan terus. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ya memotivasi kita untuk lebih semangat melaksanakan sholat yang 5 waktu, karena ini menunjukkan
ibadah sholat tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya yang diwajibkan di muka bumi ini. Tapi ibadah sholat harus Nabi sendiri, Jibril, tidak memindahkan dari firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mewahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tapi untuk sholat Nabi sendiri yang mendengar secara langsung kewajiban ini dari Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustadz Syafiq. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi panduannya adalah kita mulai dulu satu pertanyaan dahulu yang kemudian akan dijawab langsung oleh Ustadz Syafiq. Saya persilahkan kepada jamaah yang hadir di sini untuk open mic jika ingin bertanya langsung ke Ustadz. Saya persilahkan kepada Bapak Alfrista. Silakan di open mic-nya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Oh ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, afwan Ustadz, mau bertanya di luar tema nih Ustadz. Sebelumnya saya mau minta arahan Ustadz. Saya ini dari keluarga Minang Ustadz. Masya Allah. Ya, kami ini ada urusan warisan Ustadz. Nah, Jadi warisan ini salah satunya saudari saya ini tidak mau mengikuti syariat Islam dan dia meminta bagi rata. Kepada Ibu Alfrista, Ya. mohon maaf, mungkin untuk pertanyaan yang di luar tema kita batasin dulu. Jadi kita dahulukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema kita hari ini, gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang di luar tema ini kita mundurin sedikit dulu. Terima kasih ya. Oh iya, oke baik. Assalamualaikum. Selanjutnya kepada Ibu Dewi, silakan Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Izin bertanya, jadi gini Ustadz, di tempat saya kan merayakan ini ya masjidnya perayaan Isra Mi'raj itu. Sedangkan saya adalah pengurus aktif gitu ya Ustadz. Cuman alhamdulillah kan saya mulai belajar ya sedikit-sedikit mengenai sesuatu sunnah gitu. Saya belakangan sudah tidak ikut, tapi karena informasi kan selalu ke saya dulu untuk sumbangan-sumbangan. Jadi saya mendapat tugas untuk memberikan sumbangan gitu. Akhirnya saya mintakan ke RT untuk membeli buah. Lalu saya nyuruh tetangga saya ngasih ke sana. Nah itu apakah masih nggak apa-apa gitu Ustadz gitu. Sebenarnya saya sih nggak ikutan gitu. Cuman karena terlanjur menjadi pengurus di salah satu majelis taklimnya harus begitu. Gitu aja Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, kita melihat bahwasanya perayaan Isra Mi'raj sudah menjadi sesuatu yang dilakukan setiap tahunnya. Bertepatan dengan tanggal 27 Rajab biasanya di berbagai tempat, di masjid ya, di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga. Maka nasihat ana buat setiap umat Islam untuk mengambil pelajaran dari Isra Mi'raj ini dengan mengamalkan kandungan dari peristiwa tersebut, bukan merayakan peristiwanya. Rasulullah SAW setelah Isra Mi'raj ya, setahun kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah Nabi SAW 10 tahun. Beliau juga tidak pernah mengadakan Isra peringatannya. Kalau bicara peringatannya di Masjid Nabawi nggak pernah. 10 tahun beliau. Kemudian dilanjutkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun setengah.
juga beliau tidak pernah mengadakan, padahal negeri Islam semakin kokoh. Kemudian tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memimpin selama 10 tahun, bahkan tahun ke-15 Hijriah, Masjidil Aqsa itu dibawa kekuasaan umat Islam. Tetap juga Umar bin Khattab tidak pernah mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj, la di Masjid Nabawi, wala di Masjidil Haram, wala di Masjidil Aqsa, tempat peristiwa itu terjadi. Ini kan Isra Mi'raj nih dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tidak. Karena umat Islam itu adalah umat yang mengamalkan, bukan umat yang memperingati, tapi dia mengamalkan. Terus bagaimana? Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Artinya kita berusaha untuk memberikan masukan. Kalau sebagai pengurus masjid, ya kita sampaikan kita mungkin nggak ikut acara ini, bukan karena kita nggak suka dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini peristiwa bersejarah, salah satu mukjizat agung yang dikenang dalam sejarah. Tapi pesannya adalah sholat yang 5 waktu. Kalau kita sudah memberikan hal itu, kita ini membantu orang dalam kebaikan, orang yang sakit, keluarga kita membangun masjid, tapi dalam hal-hal yang mungkin tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak dicontohkan, lebih baik kita menghindar. Dan kita sampaikan, kalaupun kita memberikan sumbangan, membantu, lebih kepada untuk masjidnya, bukan untuk acaranya. Dan mungkin kita perlu banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla kalau memang ada langkah-langkah kita yang kurang tepat dalam menyikapi hal ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Terima kasih Ustaz Syafiq. Intinya adalah esensi dari peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri ya, Dok ya. Ya, Ustaz ya. Iya. Kemudian senior saya ini oleh Dr. Puji Ikhyarti. Silakan Dr. Puji. Tadi sudah raise hand. Silakan Dr. Puji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ustaz, saya mau nanya, jadi gimana nih anjurannya sebagai umat Islam untuk berziarah ke Masjidil Aqsa sebagai salah satu ketakwaan kita terhadap perjalanan Isra Mi'raj. Sementara kita tahu bahwa mau masuk ke Aqsa itu sangat sulit sekali, dipersulit, bahkan beberapa teman itu misalkan suami istri hanya satu yang diberi visa, satunya tidak gitu loh. Dan kita bandingkan dengan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram sama Nabawi yang bahkan itu khusus orang Islam, tidak Islam nggak boleh masuk. Tapi kalau di Aqsa kita satu dipersulit, yang kedua di sana itu kan ada 3 agama, jadi kita semacam berbagi gitu loh. Sementara bagaimana dengan negara-negara Oki, negara-negara Muslim kok sangat kasarannya kok menyedihkan. Dan kalau nggak salah dibilang bahwa kalau Masjidil Haram itu dibangun oleh Nabi Ibrahim, kalau Nabawi oleh Nabi Muhammad, tapi Aqsa ini malah langsung dari Allah gitu. Bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ahibati fillah, yang membangun, dimulai dari menjawab pertanyaan terakhir ya, yang membangun Masjidil Aqsa itu ada riwayat yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangunnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang meninggikan Masjidil Haram, kita tahu Nabi Ibrahim tinggalnya di Syam, tinggalnya di Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berangkat ke Mekah mengunjungi anaknya yang di sana Ismail, kemudian atas perintah Allah juga membangun Ka'bah di sana, yang kemudian membangun secara utuh ya, itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya merenovasi masjid, kemudian menjadikannya tempat kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dan tempat ibadah, itu di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu kalau bicara yang membangunnya. Tapi kalau bicara kesulitan menziarahi Masjidil Aqsa. Dan kalau kita lihat negara-negara Oki itu memang tidak punya hubungan diplomatis sama Israel.
Karena mereka tidak mengakui keberadaan negara namanya Israel. Mereka tidak mengakui sampai hari ini. Ini sebagai bentuk empati dan simpati mereka kepada umat Islam, kepada negara Palestina. Kalau mereka mengakui keberadaan negara Israel, ya sudah selesai, Palestina habis berarti. Karena Palestina ini negara di dalam negara. Alhamdulillah Allah izinkan ke Aqsa itu mungkin 4 kali. Dari semua negara Islam yang punya hubungan diplomatis itu hanya Turki. Makanya kalau dari Turki itu bisa pesawat turun di Tel Aviv. Dari Indonesia nggak bisa, Indonesia sendiri tidak mengakui keberadaan negara Israel. Maka kita kalau mau ambil visa harus ke Jordania kalau nggak salah, harus ke sana. Mudah-mudahan Anda nggak salah ya. Apakah Indonesia mengakui keberadaan Israel? Yang Anda tahu di Indonesia nggak ada kedutaan Israel, yang ada kedutaan Palestina. Ya. Kemudian kalau nggak salah kemarin Uni Emirat Arab mereka juga mulai membuka hubungan ya, karena mereka mungkin melihat maslahat dan mudaratnya kalau kita tetap seperti ini tidak mengakui keberadaan negara Israel, padahal secara de facto ya mereka yang menguasai di sana. Memang mereka mempersulit. Tapi ahibati fillah, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ajruki ala qadri nasabiki wa ta'abiki wa ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahala buat engkau itu sesuai dengan kelelahan, keletihan dan nafkah yang dikeluarkan. Maka bagi kaum muslimin yang berangkat ke Aqsa, jangan termakan propaganda dari orang-orang yang mengatakan sulit, berat, ini itu, yang akhirnya membuat mereka nggak jadi ke Masjidil Aqsa. Maka Anda sampaikan mudah ke Masjidil Aqsa, nggak sulit. Kalau bicara ada yang tidak keluar visanya, ya udah berarti nggak bisa berangkat dia. Pernah rombongan anak ada 5 orang sudah sampai Jordania, visanya nggak keluar, ya sudah nggak berangkat. Tapi yang 50 orang berangkat. Berarti kan kalau bisa bicara, ya ada kesulitan berapa persen, mungkin 5% atau anggap 10% dari semua visa yang diajukan, yang di-apply sama Israel, 40% umpamanya, atau dia atau sekitar itulah. Jadi tetap lebih banyak kemungkinan untuk berangkat ke sana, lebih banyak. Dan memang orang-orang Israel itu orang-orang yang penakut, jemaah. Mereka khawatir dengan kehadiran umat Islam. Ini orang-orang muslim masuk, diperiksa, mereka tidak bawa senjata apa-apa. Tapi dalam pemeriksaan itu mereka menggunakan senjata laras panjang, jemaah. Senjata otomatis mereka untuk menakut-nakuti umat Islam. Ya kita nggak perlu takut. Kita niatkan untuk datang ke Masjidil Aqsa karena Rasulullah SAW mengatakan la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Nggak boleh kita niat melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid, yang salah satunya Masjidil Aqsa. Jadi Anda ucapkan kepada umat Islam bahwasanya nggak sulit ke Masjidil Aqsa. Kalaupun ada yang nggak keluar visanya, biasa. Memang mereka kalau mau mengajukan visa waktunya harus lebih lama lagi. Ana pernah mengajukan visa ke Belanda, diundang sama teman-teman Belanda, nggak keluar juga visanya sama mereka. Jadi yang ya biasa yang seperti itu. Anda rasa itu hal yang wajar, tapi jangan sampai hal ini mendownkan semangat untuk umat Islam untuk ke Masjidil Aqsa. Dan ada perjalanan yang indah ya ke Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa ini Ardul Anbiya, buminya para nabi. Dan kita tahu nanti peristiwa akhir zaman di mana mahsyar, orang akan dikumpulkan sebelum terjadi kiamat nanti ke Masjidil Aqsa di sana. Bagaimana akan terjadi peperangan nanti antara umat Islam dengan Dajjal, dan bagaimana Nabi Musa alaihissalam akan turun di Syam sana dan akan membunuh Dajjal. Ya juga di daerah
dekat-dekat Masjidil Aqsa sana, maka nasihat ana buat umat Islam, bismillah berangkat. Kalau memang takdirmu berangkat, berangkat. Kalau memang nggak keluar visanya, ya udah, niatmu sudah sampai ke sana. Dan ada peristiwa lain ya. Kadangkala jamaah itu ngomong, Ustadz duluan, biar Ustadz bisa keluar duluan ya. Karena mereka takut kalau jamaahnya masuk, Ustadznya nggak masuk. Ketika ana ngajukan paspor pertama kali, ana tetap yang terakhir keluar. Ditahan paspor ana. Mereka sekedar mau nakut-nakutin kita. Nanti dikasihkan keluar sudah. Karena sejatinya orang kalau sudah keluar visanya, udah dicek emailnya, udah dicek medsosnya, udah tahu mereka siapa fulan yang mau berangkat ini. Apalagi kalau public figure ya. Ketika nggak keluar visanya berarti kita nggak akan masuk. Tapi kalau keluar visanya berarti kita akan masuk ke sana walaupun harus melalui proses yang berat, dan disitulah pahala yang akan lebih. Hada wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustadz Syafiq. Ini mungkin saya akan pindah ke kolom chat ya Ustadz. Itu ada pertanyaan dari Ummu Silvani. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah jaga Ustadz dan keluarga, juga kita semua yang ada di sini, dan semua istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW. Izin bertanya Ustadz, saya sebagai ibu yang mempunyai 3 anak yang sudah remaja dan ada yang sudah dewasa, kadang menyampaikan ke anak itu kita kesulitan dikarenakan terkadang mereka menggunakan logika dan akal yang terbatas. Bagaimana cara kita menyampaikan hal-hal dalam agama kita yang terkadang tidak masuk di dalam logika manusia, dan bagaimana menanamkan tauhid kepada anak yang sudah remaja atau bahkan dewasa sehingga anak-anak bisa sami'na wa atokna, karena kami sebagai orang tua agak terlambat dalam belajar agama ini. Kapan kita gunakan logika dan kapan kita gunakan logika dalam belajar agama ini? Semoga Allah perbaiki kami sebagai orang tua dan Allah perbaiki anak-anak keturunan kami dalam agama dan dalam kehidupan dunia akhirat. Amin. Mohon doanya Ustadz. Masya Allah. Jazakallah khairan katsira Ustadz atas jawaban dan doanya. Silahkan Ustadz Syafiq. Masya Allah, barakallah fiik. Ya ahibati fillah. Ya buat para orang tua dan buat umat Islam secara umum, ketahuilah bahwasanya akidah umat Islam itu akidah ghaibiyah, sebuah keyakinan dengan hal-hal yang gaib, yang memang kita nggak tahu kalau nggak dikasih tahu sama Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara akal manusia ini ya disebutkan tadi terbatas ya. Maka bagaimana supaya akal ini bisa memahami tentang hakikat kehidupan? Allah utus Rasul untuk menjelaskan kepada mereka. Kemudian Allah turunkan kitab-kitabnya, Al-Quranul Karim, untuk membantu akal yang terbatas ini. Oleh karena itu, bagi para orang tua, kalau ingin menceritakan kepada anaknya tentang peristiwa-peristiwa yang gaib, yang memang akal nggak nyampe ke sana, akal nggak tahu yang gaib, beriman dia, beriman, bukan ngomong. Kalau bicara ada wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW, menceritakan ada sirat yang berada di atas neraka jahanam, bahwa neraka jahanam nanti akan didatangkan seperti ini, seperti itu, ya akal kita terbatas. Maka kita beriman dengan wahyu yang Allah turunkan. Tugas orang tua adalah bagaimana menanamkan keimanan kepada anak-anak, menyampaikan kepada mereka tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ajak anak kita merenungkan penciptaan langit. Allah mengatakan, afala yanzuruna ila sama, ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila sama kaifa rufi'at. Katakan kepada anak, engkau lihat langit ini. Kalau rumah kita harus ada tiang-tiang yang menyanggah, padahal cuma 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Engkau lihat langit ini, 7 lapis. Di situ ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi yang lebih besar dari itu, ada bintang-bintang. Engkau lihat, adakah 1 tiang yang menyanggahnya?
Artinya memang ngomong sama anak itu ditanamkan kepada mereka bahwasanya Allah itu ala kulli syai'in qadir. Maka ketika orang-orang musyrikin menolak peristiwa Isra Mi'raj, bahkan mereka sebagian muslim itu murtad karena secara akal mereka nggak masuk. Akal mereka nggak masuk, gimana sih? Sampai diulangi ngomong sama Abu Bakar. Abu Bakar, dia ngomong ke Masjidil Aqsa tadi malam sebelum subuh udah nyampe. Gimana kau bisa percaya? Maka Abu Bakar memberikan sebuah pertanyaan yang membuat mereka pergi. Aku beriman dengan yang lebih jauh dari itu. Dengan berita dari langit. Yang datang pagi atau petang. Maka buat para orang tua ya harus berusaha untuk menanamkan keimanan kepada diri anak tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Rukun iman yang pertama apa? Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ceritakan siapa Allah itu supaya dia kenal sama Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang lemah keimanannya seperti yang terjadi sama orang Nasoro. Orang Nasoro mereka menganggap Nabi Isa itu anaknya Tuhan. Karena dalam bayangan mereka gimana sih ada ibu hamil tanpa ada suami? Dia juga nggak berzina, dia gadis. Kok bisa dia hamil? Kalau dia tahu dengan kebesaran Allah, Allah kan tinggal ngomong kun fayakun. Maka Allah berusaha memahamkan kepada orang-orang ini, penciptaan Nabi Isa itu seperti penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam tuh nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Allah mengatakan kun jadi. Maka orang tua perlu menanamkan hal ini kepada anak-anak, ya mungkin dengan tadi mempercontohkan kepada anak-anak tentang ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jal, tentang nyamuk umpamanya, tentang laron ketika ada kau lihat nih manusia seluruh bumi ini sampai hari ini dan sampai kiamat nggak akan bisa menciptakan nyamuk. Mereka bikin robot, oke. Mereka bikin sesuatu yang bisa bergerak dengan remote, tapi nyamuk mereka tidak akan pernah bisa menciptakan. Tanamkan kepada anak-anak kebesaran Allah Azza wa Jal, sehingga dengan cara itu tatkala kita menyampaikan sesuatu yang gaib, yang ini berkaitan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jal, mereka bisa menerima. Adapun orang tua yang terlambat belajar agama, hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Karena boleh jadi orang tua nggak belajar agama, yang itu berdampak kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak yang seharusnya diajarkan sholat sejak dini, kadangkala sampai besar belum sholat. Nih, peristiwa Isra Mi'raj ini bagi pelajaran buat kita semua. Dan Nabi SAW menyampaikan kepada para orang tua, Allimu awladakumus salah, atau muru awladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin. Suruh anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. Suruh. Ini orang tua sejak itu. Anak itu disuruh, anak kecil itu nggak paham kenapa sholat. Itu dikasih penjelasan. Tapi yang jelas mereka mulai disuruh. Sebelum 7 tahun diajak. Sampai umur 10 tahun masih sulit untuk sholat, suruh pukul. Kalau memang dengan memukul dia jadi sholat. Jadi ada hukuman yang diberikan kepada anak-anak itu. Dan buat para orang tua perlu sabar mendidik anak-anaknya. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh anak-anakmu salat dan engkau sabar. Sabar. Karena memang berat. Apalagi anak-anak sudah menginjak dewasa yang dulu ketika kecil kita tidak biasakan mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Allah Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lanjutan ini Ustaz dari Ummu Zara. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, saya David 34 tahun. Saya ingin bertanya, apakah ada penjelasannya Ustaz, mengapa Rasulullah SAW ketika Mi'raj berangkat dari Aqsa, bukan langsung dari Mekah? Dan yang kedua, perintah ibadah sholat adalah sewaktu Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Bagaimana dengan ibadah orang-orang sebelum datangnya kenabian Muhammad SAW dan sebelum adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini?
Jazakallah khair. Semoga Allah selalu memberkahi dan merahmati Ustadz bersama tim dan keluarga. Allahumma amin. Silahkan Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu kok dari Mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa, kok nggak dari Masjidil Haram? Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas Allah menggabungkan buat Nabi SAW dua perjalanan. Perjalanan bumi dan perjalanan langit. Perjalanan bumi ini yang bisa diukur sama orang-orang. Maka Nabi SAW ketika menyampaikan beliau Isra ke Masjidil Aqsa, itu kan sudah dibantah sama mereka. Karena akal mereka bisa ngukur. Jadi ujian buat orang-orang tersebut. Karena secara akal 1 bulan perjalanan, berarti 2 bulan boleh PP. Ini kok bisa nyampe? Ini salah satu hikmah umpamanya. Kemudian Nabi SAW bergabung di sana dengan di buminya para nabi ya. Ini menunjukkan keutamaan Masjidil Aqsa juga. Karena Masjidil Aqsa jadi kiblat umat Islam yang pertama. Sedangkan Nabi nggak pernah berangkat ke Masjidil Aqsa. Beliau sholat di Mekah, tapi menghadapnya ke Masjidil Aqsa, beliau bisa menggabungkan dua kiblat, Ka'bah sama Masjidil Aqsa. Sampai ketika ke Madinah pun sholatnya masih ke Masjidil Aqsa. Jadi benar-benar ini sehingga beliau datang ke sana, beliau melihat sendiri, bahkan beliau sholat di Masjidil Aqsa sana. Sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan-ungkapan orang-orang mungkin yang mengatakan bahwasanya tengah bumi itu adalah Mekah, Masjidil Haram. Ka'bah itu katanya lurus dengan Baitul Ma'mur. Nah, bisa jadi seperti itu. Dan ada yang mengatakan kenapa Isra-nya dari Masjidil Aqsa jadi jalannya itu miring, umpamanya seperti itu. Seperti naik eskalator gitu, karena eskalator nggak mungkin lurus ke atas. Jadi seperti eskalator yang miring. Iya kalau seperti eskalator. Kalau seperti lift itu lurus gitu loh. Jadi wallahu alam tidak ada keterangan yang menjelaskan hal itu tentang kenapa dari Masjidil Aqsa. Cuma ada hikmah-hikmah yang disebutkan, dan boleh jadi di antara hikmah bahwasanya karena kalau kita baca surat Isra ya, ini penting ketika kita membaca surat Isra, hanya 1 ayat yang bicara tentang Isra. Sisanya ada pembicaraan tentang Yahudi. Yang kita tahu umat Yahudi, mereka Bani Israel ya, mereka menguasai Masjidil Aqsa ya, mereka menjadi umat yang penuh dengan kekejaman. Mereka Allah ceritakan itu dalam Al-Qur'anul Karim, dan di situ ada pesan bahwasanya fase pendudukan Yahudi hampir selesai sudah, akan diganti dengan fase umat Islam yang akan berkuasa di Masjidil Aqsa, yang akan memerintah dunia ini dan akan mengembalikan umat manusia kepada agama yang benar. Itu kalau bicara di antara hikmahnya. Kalau bicara bagaimana sholatnya sebelum kejadian Isra Mi'raj, umat Islam sudah sholat ya, umat Islam sudah sholat. Sholatnya mereka yang disebutkan di surat Al-Muzammil ya, surat Al-Mudaththir, bagaimana di surat Muzammil afwan, bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan di sana bahwasanya Nabi diperintahkan untuk sholat malam. Jadi beliau sudah sholat. Jadi mereka sholat, umat Islam sholat di Masjidil Haram, mereka ruku, sujud ya, tapi belum diwajibkan dengan waktu-waktu yang ditetapkan. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW sholat. Makanya Nabi Isa mengatakan, wa awsani bis salati waz zakah. Aku diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jadi sejak sebelum Nabi Muhammad SAW mereka sudah sholat gitu loh. Nabi Ibrahim juga sholat. Nabi Ibrahim yang meninggikan bangunan Masjidil Haram. Seperti itu. Bagaimana sholatnya ya seperti yang kita ketahui, ada ruku dan sujud, mungkin ada perbedaan jumlah rokaatnya, wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Tapi kalau setelah turunnya perintah ini, maka sholat jadi yang 5 waktu tadi, yang lainnya jadi sunnah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sepertinya kita ke pertanyaan terakhir ini, Dok. Nah, Ya, untuk pertanyaan terakhir mungkin saya persilahkan Akhi Muhammad Raihan yang sudah raise hand dari tadi. Silahkan Akhi
Buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Nah, Wabika. Ustaz, saya mau nanya Ustaz, kalau misalnya kalau misalnya seseorang ini meninggal ketika berbuat ritual tertentu gitu Ustaz, yang mungkin ada melanggar syariat, misalnya 79 kesyirikan ritual tersebut. Nah, apakah orang tersebut kejerumus dalam dosa kesyirikan dan bisa kekal Ustaz kalau meninggalnya dalam kondisi melakukan ritual tertentu gitu? Masya Allah. Terus yang kedua, kalau misalnya kan kalau wudhu nih, ketika wudhu tangan ini kan sampai sikut ya Ustaz ya. Nah, kalau misalnya sebenarnya sah nggak sih kalau misalnya kanan dulu, lanjut kiri, lanjut kanan, lanjut kiri, lanjut kanan, lanjut kiri, atau misalnya kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali Ustaz? Waduh Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Matikan aku dalam kondisi Islam, ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Karena yang menjadi standar orang itu baik atau tidak adalah penutupnya, kematian dia. Maka ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Kalau ada muslim melakukan ritual-ritual yang mengandung unsur kesyirikan dan dia mati dalam kondisi seperti itu, ya boleh jadi dia mati su'ul khatimah. Mungkin saja dia mati dalam kondisi syirik dan kufur, keluar dari Islam. Kalau amalan itu, ritual itu benar, itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Maka ini yang harus dipastikan, karena kita nggak boleh bermudah-mudahan menghukumi orang kafir, menghukumi orang melakukan kesyirikan sampai dipastikan memang perbuatan itu perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla, memohon kepada selain Allah Jalla Jalaluh. Dan umat Islam, tolong jangan merasa aman ya. Ketika engkau sudah Islam, orang Islam nggak mungkin melakukan kesyirikan. Ahibati fillah. Nabi Ibrahim itu berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkan aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Bayangin, Nabi Ibrahim takut dengan kesyirikan. Kita kadang-kala merasa aman, jemaah. Allah juga mengatakan kepada Nabi SAW, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُ. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada umat-umat nabi-nabi sebelummu, kalau engkau melakukan kesyirikan, gugur semua amalanmu, gugur sholatnya, gugur puasanya, gugur haji, semuanya jemaah. Ini Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebagai peringatan buat umatnya. Jangan merasa aman dari kesyirikan. Itu dosa yang paling disukai sama iblis. Dan itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Adapun pertanyaan tentang wudhu. Ya, kalau dikatakan apakah sah wudhu orang yang kanan kiri sah. Wudhunya sah. Tapi kalau dia menyelesaikan yang kanan terlebih dahulu, baru dia memulai dengan yang kiri, itu yang lebih sesuai dengan sunnah. Tapi kalau dia kanan kiri, wudhunya tetap sah dan sholatnya juga sah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini dan mengamalkan ibadah sholat ini, mengajak orang-orang yang belum sholat untuk sholat, dan ketahuilah Nabi kita Muhammad SAW nanti menunggu kita di telaga. Dan bagaimana beliau kenal sama umatnya dari bekas wudhu. Dan umat Islam juga punya bekas sholat mereka. Gimana kalau ada muslim nggak sholat? Bagaimana Nabi akan mengenal kita? Nggak ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah wudhu orang itu. Maka kita perlu ajak saudara-saudara kita untuk menjadi umat Nabi SAW yang sebenarnya. Hada. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator Dr. Muhammad Yusuf. Jazakumullah khair.